Oke, kita sampai kepada segmen yang terakhir. Pertanyaan saya kepada Pak Junimat, Anda setuju nggak Dwi Fungsi ABRI dihidupkan kembali? Dan kalau Anda tidak setuju, bagaimana cara mengatasinya agar perbedaan pendapat ini jangan terjadi lagi? Tentu kita tidak setuju. Tidak setuju? Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Untuk Polri 2.2022, ya. terus untuk TNI 34.204. Ya. Kan begitu. Itu sudah jelas, clear ya. itu. Tetapi Pak Hotman, ini karena waktu sudah mau habis, satu hal perlu saya sampaikan bahwa untuk pengangkatan para penjabat ini tetap melalui TPA. Ya. TPA ini, tes penguji akhir ini dipimpin oleh Presiden langsung. Ya. Diwakili oleh para KL, yaitu Mensesnek, Mensekap, Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Kabin, dan Kapolri. Jadi bukan melulu ini diputuskan oleh Mendagri. Ya. Ini selalu masuk ke TPA yang dipimpin oleh Pak Presiden. Kan begitu. Ini ya. Jadi tidak ada hak subjektivitas dari Mendagri untuk memutuskan, misalnya gubernur mengajukan 3, tetapi 1 pun tidak lolos ini. Nah, saya pernah tanya ke Mendagri, kenapa Pak Mendagri ketika pengusulan dari gubernur itu 3, 1 pun tidak lolos. Oke, jadi Anda berpendapat dengan seleksi itu akan mengurangi resiko kepentingan politik. Terima kasih, Pak Edi. Ya, Bang. Ya, pertama sebetulnya. Dwi Fungsi ABRI setuju? Saya tidak setuju. Okay. Tapi juga kita harus lihat, Bang. Ini kan sebetulnya sudah sangat lama sekali sudah diterapkan. Pertama tahun 2017 itu ada 77 kepala pejabat daerah yang ditunjuk. Kemudian 2008 ada 121 orang juga PJ yang dilantik. Kemudian 2020 ada 157 orang. Ya. Kemudian di 2022 ada 101 orang. Dan itu tidak pernah ada masalah. Dan sampai saat ini kalau kita lihat kinerja mereka juga sangat baik ya. Dan hasilnya juga kalau kita lihat selama ini tidak ada, walaupun ada memang kritik-kritik, tapi saya kira berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Ibu Titi, Dwi Fungsi ABRI harus dicegah, dan apakah Bupati Serang Barat itu bisa dicopot karena tidak sah menurut Ibu? Menurut saya kalau komitmen pemerintah ini jelas untuk konsisten pada Undang-Undang 34 2004 dan Undang-Undang 2 2002 tentang Polri, maka mau tidak mau harus dievaluasi. Ingat, putusan MK menyatakan penjabat itu bisa dievaluasi setiap saat oleh yang menjadi atasannya dan bisa diganti. Jadi ini adalah momentum, kan gini ya, penjabat itu diharap mampu mengakselerasi program pembangunan di akhir masa jabatan. Sekarang bisa tidak bekerja orang dengan tenang kalau ditolak oleh publik. Publik curiga, bahkan bisa membawa ekses pada dugaan-dugaan lain soal kebangkitan Dwi Fungsi ABRI. Misalnya bisa saja begini Bang Hotman, karena di 10 institusi tadi ada JPT Madya, JPT Pratamanya, kita buka posisi-posisi publik lain yang persyaratannya JPT Madya, JPT Pratama. Boleh dong 10 itu beramai-ramai masuk? Kan bisa, tidak hanya berhenti di penjabat. Oke, terlepas dulu dari pro dan kontra. Perlu nggak direvisi undang-undang ini agar diperjelas? Perlu nggak gugat lagi di MK agar diperjelas? Agar jangan ada lagi konflik pendapat? Menurut saya yang perlu itu adalah Mendagri, pemerintah patuh pada MK untuk membuat peraturan pelaksana pengisian penjabat. Artinya kalau Mendagri sudah bikin peraturan pelaksana yang jelas. Ya, betul. Dan sampai sekarang belum ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak mau membuat peraturan pelaksana yang menurut MK menjadi tolak ukur proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel, memperhatikan aspirasi daerah, kemudian berdasarkan kebutuhan real daerah yang terukur. Sekarang kan klaim-klaim saja, karena Seram Barat konflik maka diisi Kabinda. Lalu kemudian Gorontalo kenapa diisi staf khusus Kementerian Olahraga, itu juga tidak jelas ukurannya. Maka harusnya pemerintah tidak menolak untuk mengatur melalui peraturan pemerintah khusus soal pengisian penjabat. Jadi kita menunggu Pak Menteri Dalam Negeri bikin peraturan pelaksana. Itu isi putusan MK loh, Bang. Kita menunggu. Mengenai peraturan pelaksana nggak ada dalam putusan. Ada di putusan tidak ada. pertimbangan dalam hukum. Pertimbangan hukum itu ada. Hukum dan kan sifatnya bukan perintah tetapi anjuran. Kalau anjuran bisa bisa tidak. Itu kan anjuran Mahkamah Konstitusi. Anjuran Mahkamah Konstitusi. Apakah akan dilaksanakan atau tidak menunjukkan watak dari pemerintahnya. Kalau watak pemerintahnya adalah tunduk dan patuh pada proses hukum, dia akan lanjutkan. Kecuali kalau watak pemerintahnya mau mendukung demokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi, anjuran ini dia akan laksanakan. Pak Rey, memang apa yang dikhawatirkan? Kenapa
TNI aktif, TNI Polri aktif itu dikhawatirkan menjabat kepala daerah itu apa yang dikhawatirkan? Bang Hotman, ini kan perjuangan kita. Ini masih baru berakhir bulan Mei ya. Kan? Ini salah satu ikon dari perjuangan reformasi. Reformasi. Ya. Setelah 32 tahun pengalaman kita, terjadi dui fungsi ABRI yang mengakibatkan, ya kita semua sudah tahu. Ya. Itulah sebabnya salah satunya terjadi protes yang besar-besaran. Ya. Di poin ketiga dari tuntutan itu adalah dui fungsi ABRI itu harus dievaluasi. Ya. TNI pertahanan, polisi adalah sipil yang dipersenjatai. Oleh karena itu harus dipisah. Dan jabatan-jabatan politik sepenuhnya harus dikuasai oleh sipil. Yeah. Sebab tidak boleh orang yang membawa senjata buat peraturan. Kalau orang yang bawa senjata buat peraturan, waduh, bisa gawat kita bangsa dan negara. Itu satu. Yeah. Nah, berdasarkan asas semangat itulah, maka dikunci peran TNI di dalam ranah sipil. Yeah. Yaitu di dalam 10 posisi yang disebutkan itu tadi. Jangan lebih dari itu. Sebab keinginan bangsa ini dan amanah reformasi mengatakan TNI fokus pada pertahanan. Adapun ranah politik oleh sipil itu udah dikunci habis-habisan. Kenapa Mendagri belum bikin peraturan pelaksana tersebut? Itu yang kita tidak tahu sampai sekarang, Bang Hotman. Padahal itu tadi anjuran. Apakah agar dia bebas menunjuk? Gitu? Asal kita tidak tahu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Hotman, kalau pemerintah kita memiliki sensitivitas pada peningkatan kualitas demokrasi, maka anjuran itu akan dilaksanakan. Yang kedua, kalau pemerintah kita benar-benar sensitif pada upaya TNI betul-betul profesional di wilayah pertahanan, polisi betul-betul di keamanan, kira-kira gitu ya. Jabatan-jabatan politik dikuasai oleh sivil, maka tafsiran ini nggak perlu diperluas kemana-mana dengan mencocok-cocokkan. Karena ini jabatan pertama yang kebetulan diisi oleh TNI, ya TNI-nya boleh juga dong jadi kepala daerah gitu. Oke, waktu kita harus akhiri. Sebelum ditutup, saya hanya menyatakan, kalau ada anak bangsa yang keberatan dengan SK dari Mendagri, silakan ke PT UN. Selesai, jelas. Itulah bisa menghentikan. Tadi ditantang Bapak ke PT UN. Kenapa PT UN aja? PT UN? Bang Hotman, ini negara mestinya yang kita ingatkan itu adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Ya itu tadi. Kualitas demokrasi itu tidak harus diselesaikan selalu melalui pengadilan. Saya agak heran kalau semua persoalan di bangsa ini bawa ke pengadilan. Tidak. Sebab etika berbangsa dan bernegara itu mestinya menjadi acuan yang paling utama. TNI secara etik dan visioner kita tempatkan, dipertahankan. Jaga itu. Jadi jangan kemudian setelah dibuat keputusannya Anda ke pengadilan dong. Anda ke pengadilan. Terima kasih. Bahwa seolah-olah semuanya di Republik ini harus dilalui melalui proses kita pengadilan. Bicara fokus, Pak. Itu bukan cara berpikir berbangsa dan bernegara, Bang Hotman. Dalam masa Covid itu TNI Polri selalu bicara Covid dan turun untuk Covid. Bagaimana cara meningkatkan kualitas demokrasi tanpa harus orang selalu menyelesaikannya di pengadilan. Kita harus akhiri dan bicara hukum kita. Dan kesimpulannya adalah bahwa memang benar salah satu perjuangan reformasi yang berdarah-darah menggulingkan pemerintahan Orde Baru adalah karena ketidakpuasan atas dui fungsi ABRI pada saat itu. Dan semua saya kira yang di sini setuju. Itu jangan terulang lagi. Jangan pula ditarik-tarik lagi. Ya, dan oleh karenanya sangat mendesak, perlu kejelasan, antara lain perlu keluar peraturan pelaksana dari Mendagri sesuai saran dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Ya, saran itu ya, bukan keputusan. Itu saran ya, bukan amar putusan. Bukan, saran. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap Rabu malam jam 10 untuk menonton yang hot-hot. Salam Hotman Paris. Metro TV,